Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast riset kami, riset Perpustakaan Umsida. Hari ini kami akan membahas tentang riset yang dilakukan oleh Bu Imelda dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Nah, untuk kali ini riset ini akan bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang sesuai dengan tema kita, yakni tema akuntansi. Ya, selamat pagi Bu Imel. Pagi, Mas. Ya, untuk yang pertama, risetnya ini tentang apa, Bu? Iya. Jadi riset saya ini tentang pengaruh lifestyle, komputer self-efficiency, persepsi manfaat, dan resiko terhadap minat menggunakan SIA berbasis e-commerce. Nah, untuk permasalahan yang tidak dipecahkan dalam hal ini seperti apa, Bu? Iya, jadi kebetulan ini riset saya sudah publish di Sinta 2, ya. Dan untuk masalah apa yang dipecahkan itu karena kebetulan riset ini saya lakukan di PT Gojek Indonesia. Jadi PT Gojek ini kita sama-sama tahu bahwa ini adalah perusahaan transportasi online pertama di Indonesia dan basisnya online, maka kita kepengen tahu nih kira-kira dengan adanya Gojek atau transportasi online, apakah merubah lifestyle atau gaya hidup dari masyarakat? Kemudian bagaimana masyarakat itu terkait dengan literasi komputernya, ya, terkait dengan IT-nya. Kemudian persepsi manfaat, apakah dari PT Gojek ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, dan resikonya terhadap sistem informasi akuntansinya yang di sini ini basisnya adalah e-commerce. Kebetulan e-commerce-nya risetnya saya lakukan di PT Gojek Indonesia, gitu. Nah, itu untuk kali ini riset yang menggunakan metode apa saja, Bu? Iya, ini kebetulan pendekatan metodologinya kami menggunakan kuantitatif, ya. Jadi ada kuesioner yang kita sebarkan ke 14 cabang PT Gojek di Jawa Timur. Jadi yang respondennya ini adalah staff accounting di PT Gojek itu. Dari hasil temuan penting yang dimuat dalam risetnya itu apa saja? Iya. Jadi riset ini menunjukkan bahwa lifestyle, jadi gaya hidup, kemudian literasi terkait dengan komputer, kemudian manfaat dan risiko, ini sangat berpengaruh terhadap minat penggunaan sistem informasi akuntansi yang berbasis e-commerce, ya. Jadi ini terkait dengan saat ini kita masuk pada suatu era, yaitu era teknologi atau era digitalisasi. Jadi masyarakat sekarang gaya hidupnya udah berbeda, mulai dari gaya hidup untuk melakukan moda transportasinya, kemudian untuk kulinernya juga sudah berubah, ya, dengan adanya e-commerce ini. Dan ini saya rasa sangat relevan dengan kondisi sekarang, dan mulai dari anak-anak sekarang sampai dengan orang yang sudah usia lanjut juga kemampuan untuk bisa menggunakan komputernya sudah sangat bagus, ya. Misalnya menggunakan aplikasi online yang ada di Android, ya, atau di laptop atau di komputer. Nah, sekarang semua sudah bisa menggunakan literasi komputer itu, dan saya rasa ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Jadi masyarakat udah tidak terlalu banyak harapannya sih mengurangi macet kayak gitu, ya, karena bisa dilakukan secara online. Jadi tempat-tempat parkir sekarang itu juga menjadi masalah, karena kalau pergi ke tempat keramaian dengan membawa kendaraan sendiri itu kan parkir sudah sangat penuh dan menjadi persoalan, ya. Nah, mungkin dengan adanya moda transportasi online ini bisa memecahkan masalah itu, ya.
Kemudian temuan-temuan pentingnya secara keilmuan seperti apa, Bu? Iya, Dalam hal ini kan beliau terkait dengan ini akuntansi ya. dalam ranah bidang akuntansi. Iya, Nah, betul. jadi seperti apa, Bu, yang bisa diimplementasikan mungkin? Ya, eh jadi memang akuntansi itu dikenalnya adalah suatu ilmu yang agak rumit ya, karena semua perusahaan, baik itu perusahaan swasta, perusahaan pemerintah, UKM atau yang lainnya, itu pasti membutuhkan akuntansi ini. Dan akuntansi itu identik dengan kebutuhan untuk menghasilkan suatu financial report atau laporan keuangan. Laporan keuangan ini bisa dimanfaatkan untuk banyak pihak ya. Misalnya untuk owner itu bisa digunakan untuk bisa menilai kinerja usahanya. Berapa profit yang kami hasilkan, berapa kekayaan kita dilihat dari financial report atau laporan keuangan itu. Kemudian bagi pihak perbankan itu juga penting karena pada saat perusahaan ini mengajukan pembiayaan kepada perbankan, perbankan pasti akan minta mana nih laporan keuangannya gitu. Karena dengan laporan keuangan ini perbankan bisa menilai sebenarnya mampu nggak perusahaan ini untuk bisa mengajukan pembiayaan. Nah, dari situ adalah fungsi peran atau akuntansi ini sangat erat ya. Nah, akuntansi yang selama ini identik dengan semuanya dilakukan secara manual, maka saat ini sudah harus aware dengan teknologi, harus beralih juga dengan digitalisasi. Artinya teman-teman akuntansi mungkin bisa bekerja sama dengan programmer di bidang TI untuk bisa membuat software akuntansi yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri saat ini. Nah, dengan adanya riset ini kebutuhan software-software akuntansi itu sangat banyak gitu. Supaya apa? Supaya akuntansi itu bisa menjadi lebih sederhana dan bisa lebih cepat untuk bisa menghasilkan laporan keuangan sehingga semua level usaha yang ada di Indonesia ini mampu mempunyai laporan keuangan yang relevan, yang transparan, akuntabel dan seterusnya. Gitu, Mas. Berarti memang ini menjadi sebuah penelitian riset yang kedepannya pasti akan berkesinambungan ya, Bu ya, Ya, dan ya, pasti impact-nya tuh pasti ada. ya. Nah, kemudian saya ada pertanyaan lagi nih, Bu. Riset ini nanti membantu menyelesaikan permasalahan SDGs yang mana nanti ini, Bu? Maksudnya, SDGs ya. ya, Ya. Jadi untuk SDGs-nya ini akan bisa membantu untuk mungkin mengurangi angka dari pengangguran gitu ya. Mungkin juga menambah kesejahteraan atau meningkatkan ekonomi dari masyarakat gitu. Mungkin di SDGs yang itu ya, bisa membantu SDGs yang itu. okay. Kemudian implementasi itu lanjutan dari riset ini seperti apa, Bu, tahapannya nanti? Iya, mungkin untuk saran untuk peneliti selanjutnya bisa melakukan riset untuk e-commerce yang lain, misalnya dari sisi perpajakan gitu. Untuk sisi perpajakan seperti online shop sekarang yang ada di Shopee, yang ada di Tokped atau TikTok Shop yang lain dan sebagainya, itu kan belum dikenakan pajak seperti perdagangan offline. Jadi masih bebas pajak berarti selama ini. Nah, itu yang mungkin perlu dilakukan riset selanjutnya bagaimana dengan e-commerce saat ini gitu. Dan saat ini pun juga kita tahu produk yang ditransaksikan di e-commerce itu kan harganya sangat murah-murah ya. Dan mereka mendapatkan barang juga dari impor dari Cina yang luar biasa murah. Nah, ini juga mengancam UMKM e-commerce ini. Nah, itu menjadi suatu masalah yang mungkin bisa dibantu untuk peneliti selanjutnya bisa memecahkan itu bagaimana UMKM dan e-commerce ini sama-sama mempunyai pangsa pasar sendiri dan bisa sama-sama bertahan gitu ya. Karena keduanya ini adalah suatu aset bagi negara
untuk bisa mengentaskan angka kemiskinan, memberikan kontribusi dari sisi perpajakan dan lain sebagainya. Kalau yang saya tahu ya Bu, ini kan e-commerce itu semua orang bisa membuat akun, dalam arti bisa bikin toko Online. online tanpa harus kita terdaftar di KPP atau apa istilahnya, hanya cukup dengan KTP saja. KTP betul. Nah, itu gimana nanti kontrolnya? Nah, itu yang menjadi persoalan juga gitu ya. Misalnya di TikTok Shop yang sekarang lagi lagi tren pertama sekarang ya. Itu kan semua juga bisa langsung live untuk bisa melakukan penjualan gitu ya, dan banyaknya sekarang affiliate itu yang bisa mengendorse beberapa produk perusahaan-perusahaan besar, dan itu belum ada aturannya belum ada aturannya yang mengatur tentang semua itu. Orang masih bisa terbuka untuk join. Iya, ya memang ada sisi positif dan negatifnya ya. Nah, sisi negatif ini merupakan PR kita bersama untuk bagaimana kita bisa mengantisipasi itu gitu, memecahkan itu, karena juga nggak fair juga ya kalau yang punya toko offline-nya dikenakan pajak, harus PKP, harus bayar PPN gitu, tapi kan online-nya enggak. Nah, ini kan juga tidak fair juga. Iya. Cukup ini. Terima kasih kalau begitu Bu atas penjelasannya. Iya, sama-sama. Saya akhiri dulu kawan-kawan untuk riset perpustakaan Umsida kali ini. Terima kasih pada beliau yang telah bergabung dengan kami hari ini. Semoga riset ini dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang ada dan memberikan manfaat bagi akademisi di luar sana. Ya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.